Karena keponakan saya ini Pak Ustadz, diguntingnya semua kaki celananya. Karena kata dia kaki celana yang di bawah mata kaki. Ini saya segan, kalau saya tengok mata kaki, bawah mata kaki semua ini. Ma asfalal ka'baini finnar. Semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Maka diguntingnya semua. Marah abang saya. Kenapa kau gunting celana tuh? Aku membelikan. Langsung kata dia, ayah masuk neraka karena mata kaki ayah tertutup kaki celana. Mau ngamuk abang saya Pak Ustadz, mau dibunuhnya. Terus saya selamatkan ke rumah. Macam mana nih Pak Ustadz? Beli lem kambing, dibuka, dihirup lem kambing. Ditangkap semua kapolsek, tempeleng, kelepak, ketepak. Yang cerita ini Pak Kades. Ditempeleng Pak Ustadz. Apa kata anak itu? Saya tidak takut sama kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Generasi model apa yang diharapkan memimpin Riau? Dari kecil aja udah mabuk lem kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dimanapun saya sedang berada di lokasi pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 yang ada di Palas di Rumbai Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah berdiri di belakang kita meskipun belum selesai asrama untuk santri, dan di tanah yang seluas 2 hektar ini insya Allah akan dibangun asrama untuk 1065 santri yang nanti akan mukim di sini 3 tahun pertama untuk tahfidzul Quran, 3 tahun kedua untuk tafaqquh fiddin. Insya Allah ini akan menjadi amal yang luar biasa dan akan dibangun juga masjid yang akan diperbesar, kemudian berbagai macam fasilitas untuk santri. Insya Allah amal jariah kita ke sini, ke tempat ini akan mengalir bukan hanya dari bangunan-bangunan yang nanti ditempati dan menjadi fasilitas untuk santri, tetapi sampai santri-santri ini menjadi para alumni yang menyebar ke berbagai pelosok bumi untuk mensiarkan Al-Quran, untuk membawakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu tetap mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Mari salurkan infak kita ke Bank Syariah Indonesia 147-666-6666. Ini 147 6-nya 7 kali, dan Bank Rio Kepri Syariah 820-1166-666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Silakan berikan kode transfer 01 di akhir nominal transfer supaya memudahkan untuk kita alokasikan di sini. Konfirmasinya ke WA 0852 8024 6060 atau ke telepon 0852 6541 6060. Mudah-mudahan pesantren Nurul Azhar menjadi syiar kita, syiar Islam dan syiar dakwah yang membawakan cahaya Islam ke berbagai pelosok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rimbo Panjang ke Batu Tilam, singgah sebentar ke Pasir Putih. Memang itulah perjalanan saya pagi. Jadi saya tadi dari Rimbo Panjang, ini rencana mau masuk ke Batu Tilam. Lebih kurang 50 rombongan. Kita bawa yang punya duit supaya beramal soleh di pedalaman sana. Lalu saya dapat kabar singgah kita sebentar Ustadz ke pesantren Islam Riau. Bayangan saya jumpa sama santri duduk-duduk sebentar. Rupanya ada tablik akbar. Nah, jadi saya sudah siapkan tadi mau saya sampaikan ini begini-begini. Saya sebelum ceramah tuh udah saya karang itu di kepala. Menengok Buya Rustam hilang setengah. Menengok Pak Mukni hilang setengah. Nah, jadi ini curhat aja lagi tinggal. Pak Gubernur beserta rombongan, Pak Zulkifli Syukur, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, Bapak Rektor Universitas Riau, Pak Prof Cok Rinaldi, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat, YLPI, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Komisaris PT Riau Petroleum yang tak saya sebutkan, jangan sakit hati, jangan tersinggung karena saya tak ingat dan tak pula ada namanya di situ, tak bisa saya baca. Pak Zibwa, ada tulisan di situ, Pak Julius,
Hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi datanglah ke rumah saya bulan lalu bapak-bapak umur 80 tahun. Meleleh air matanya, menangis. Kenapa Pak Cik menangis? Saya bilang, anak saya Pak Ustaz, laki-laki apa perempuan? Saya takut kalau dia bilang anak perempuan diserahkan pula ke saya kan. Anak laki-laki Pak Ustaz. Kenapa anak bapak? Dilarangnya saya tahlil, dilarangnya saya membaca yasin, dilarangnya saya kenduri arwah. Saya ini udah 80 mau mati Pak Ustaz. Saya menyekolahkan dia, saya membesarkan dia, saya membuatkan dia rumah. Di hari tua saya bertahlil baca yasin pun saya dilarangnya Pak Ustaz. Lama saya menung. Anak bapak ini sekolah pesantren? Tidak Pak Ustaz. Maksud saya kalau anaknya itu sekolah pesantren, saya suruh datang ke rumah, mau saya bukakan kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi ini meninggal tahun 676, mazhabnya Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, seelok-eloknya mereka khatamkan Quran 30 juz. Kana hasanan, paling bagus bacakan sekhatam Quran 30 juz, hadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah. Kalau tidak bisa menghatamkan Al-Quran, itulah mengapa kita pilih hatinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Tak sanggup baca sehatam, bacakan Yasin. Yasin pun tak sanggup, bacakan yang mirip macam sehatam Quran. Qul huwallah 3 kali. Tak juga sanggup qul huwallah Ummul Quran, Al-Fatihah, walaupun sekali. Tak juga sanggup pergi ke Sungai Siak. Tahu kan? Tojun ke dalam apa gunung hidup dia. Ambil somak bukan bau. Anak bapak tamat pesantren? Tidak Pak Ustaz. Lama saya menung. Kok tamat pesantren lah anak bapak ni? Bisalah saya tunjukkan kitab. Di rumah ada kitab Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Ibni Taimiyah berfatwa bahwa amalan-amalan orang hidup sampai kepada orang mati. Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Tapi apa mau dikata, anaknya tak tamat pesantren. Saya buka pun kitab itu bukan dia paham. Nasi sudah jadi tai ayam. Ini orang tua menangis gara-gara anak melawan. Ibu cerita bubur juga lagi. Kawan saya tinggal di Garuda Sakti, menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Keponakan saya Pak Ustaz, terus mau dibunuh abang saya. Kenapa bunuh-bunuhan kalian? Bukan di Gaza ini. Karena keponakan saya ini Pak Ustaz, diguntingnya semua kaki celananya. Karena kata dia kaki celana yang di bawah mata kaki. Ini saya segan, kalau saya tengok mata kaki, bawah mata kaki semua ini. Ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Maka diguntingnya semua. Marah abang saya, kenapa kau gunting celana tuh? Aku membelikan. Langsung kata dia, ayah masuk neraka karena mata kaki ayah tertutup kaki celana. Mau ngamuk abang saya Pak Ustaz, mau dibunuhnya. Terus saya selamatkan ke rumah. Macam mana nih Pak Ustaz? Saya tanyakan, keponakan ini sekolah pesantren? Tidak Pak Ustaz. Seandainya keponakannya nih tamat pesantren, tinggal saya bukakan kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kata Imam Son'ani, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa. Seandainya keponakannya ini bisa baca kitab, mau saya tunjukkan kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Coba kau tengok ini. Kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Anak keponakan ini masuk pesantren?
Tidak Pak Ustaz. Paham dia bahasa Arab? Tidak. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Bawa ajalah ke rumah, daripada orang itu nanti bebunuhan gara-gara kaki celana. Jadi solusinya apa? Tidak ada solusi menyelesaikan konflik ikhtilaf ini, tinggal satu, masuk ke pondok pesantren. Inilah solusinya. Kenapa sekarang orang tak mau memasukkan anak ke pesantren? Karena mahal. Kenapa pesantren itu mahal? Karena ditanggung semuanya oleh pondok pesantren. Maka tadi begitu disebut oleh Pak Kiai pimpinan pondok pesantren Dr. Kiai Haji Miftah Syarif, ini tanah luas Pak Ustadz, kebun sejauh memandang. Langsung saya terpikir, berarti tak mahal ini. Kenapa? Karena pondok pesantren banyak, begitu orang mendaftarkan anaknya, menengok uang bangunan naik darah tinggi, menengok uang bulanan naik jantung koroner, menengok uang seragam naik gula darah. Yang turun cuma satu, asam urat, turun ke kaki. Jadi yang saya risaukan, yang saya susahkan selama ini, alhamdulillah ringanlah beban pikiran sejak adanya pesantren, apa namanya Ustaz? Ma'had Islam Riau ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelesaikan masalah kita di bumi Lancang Kuning dengan hadirnya Ma'had Islam Riau ini, insyaAllah. Saya selalu dulu ke sini Pak Kiai, bolak-balik saya ke sini mengendorse kebun jeruk. Kami jual 5 waktu itu. Cuman seingat saya tak ada bangunan ini. Maka tadi terkejut, ini tempat kita yang lalu buat 5 dulu. Iya loh, ini jangan-jangan dibangun dalam satu malam sebelum ayam bekokok ini. Copot sekali pembangunan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya mengajak kepada masyarakat bumi Lancang Kuning dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Anda ingin anak Anda selamat dari narkoba, zina, riba, segera daftarkan ke Ma'had Islam Riau. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini, kuota terbatas. Datang Pak Kapolsek menempeleng anak yang mabuk gara-gara pakai lem kambing. Beli lem kambing, dibuka, dihirup lem kambing, ditangkap semua Kapolsek, tempeleng, kelepak, ketepak. Yang cerita ini Pak Kades, ditempeleng Pak Ustadz. Apa kata anak itu? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Generasi model apa yang diharapkan memimpin Riau? Dari kecil aja udah mabuk lem kambing. Kepada semua toko-toko lem kambing di Pekanbaru, tolong kalau ada anak-anak beli, pakai resep dokter. Ini bukan sembarang lem kambing. Apa yang kita harapkan ke depan pemimpin Riau kalau begini model anak-anak kita sekarang? Lalu solusinya apa? Tidak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tablik akbar. Tadi subuh saya pengajian di dekat kantor camat Bukit Raya. Ramai memang masjid, tapi isinya orang-orang yang udah diintai-intai malaikat maut. Mohon maaf bapak-bapak ibu yang tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Karena saya tak pernah ceramah itu mau menyindir orang, menyinggung orang. Apa yang ada di kepala saya, itu saya sampaikan. Tak selesai dengan tablik akbar, meriah penuh stadion lama. Tidak. Solusinya pesantren. Lama juga saya terpikir tadi, apalah, kenapa sekarang lah Uwirni baru buat pesantren? Kenapa sekarang? Saya segan bertanya sama Pak Kiai, masa profesor nanya kan? Jadi saya jaim, saya pula. Rupanya itulah tajamnya firasat Kiai itu. Langsung beliau jawab, ini adalah permintaan dari Buya Rustam Effendi, kata beliau. Beliau ingin, tunggu masih banyak. Beliau ingin meninggalkan legasi. Beliau ingin meninggalkan sesuatu.
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Pada akhirnya hidup kita ini hanya sepenggal cerita. Cerita apa tentang Sultan Syarif Qasim II menyumbangkan 11 juta gulden untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia? Takbir. Cerita apa tentang keluarga besar Pak almarhum, keluarga besar Pak Kunin, perjuangan mendirikan Universitas Islam Riau? Lalu cerita apa yang mau kita tinggalkan? Buya Rustam Effendi, Kiai Haji Dr. Miftah Syarif, mereka ingin meninggalkan legasi. Nanti orang akan bercerita, itu pondok pesantren Wir, Ma'had Islam Riau, itu dulu adalah buah mereka. Siapa yang tabligh akbar waktu itu? Penceramahnya. Nah, jadi saya datang pagi ini menumpang tuah. Tolong foto ini nanti dicetak ya. Tentu nanti ada ruangan museum Ma'had Islam Riau pada pagi Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Peresmian tabligh akbar dihadiri saat itu Gubernur Riau Bapak SF Haryanto, dan yang memberikan tausiah Abdul. Tolong buatkan ceritanya sedikit supaya waktu santri-santri nanti menengok, oh ini dia untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah, kata mereka. Itulah cuman yang sampai ke kita, itulah cuman yang mengalir sesudah kita mati. Mobil-mobil mewah yang mahal-mahal ini tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang ku cakapkan ini betul apa tak betul, Bu? Kok bapak meninggal mau ibu ikut? Jelas. Mana ada? Tapi pondok pesantren Ma'had Islam Riau ini tiap hari anak-anak akan belajar. Mohon maaf Pak Kiai, ini ada sekolah formalnya. Yang pertama saya tanya formal, karena kita di Sumatera beda sama orang di Jawa. Di Jawa orang tak perlu ijazah. Ada pondok pesantren di Jawa umurnya 400 tahun sampai sekarang tidak mengurus ijazah. Waktu kami tanya, ini ada formalnya Pak Kiai? Ora ono. Loh pripun iki? Jadi gimana anak sini nggak punya ijazah? Kenapa nggak diurus ijazahnya? Kalau ngurus ijazah ora ono barokah. Ngurus ijazah barokahnya hilang, kata dia. Kalau di tempat kita buat pondok macam ini, santrinya hilang. Bapak Ibu jangan ragu mendaftarkan ke Ma'had Islam Riau. Ijazahnya formal, sanawiyah, aliyah, terdaftar di Kementerian Agama. Anaknya bisa kuliah kemanapun berada, sejauh terbang sampai ke jauh mata memandang, insya Allah. Amin. Nanti kalau anak kami sekolah di situ bisa baca kitab. Kombinasi antara pondok modern, gaya-gaya gontor, gaya-gaya Darun Najah, dengan salafiyah yang baca kitab. Akidahnya dari awal aqidatul awam, wujud qidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Aqidatul awam dulu, nanti habis aqidatul awam baru naik ke Jala'ul Afham. Habis Jala'ul Afham baru naik ke Al-Husunul Hamidiyah. Dari Al-Husunul Hamidiyah barulah naik kepada Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Baca kitab kuning di sini. Fikihnya mazhab Syafi'i. Dari mulai matan takrib, habis itu nanti baru Fathul Qarib, habis itu baru I'anatut Talibin, habis itu barulah kitab-kitab yang besar Mahalli, Majmu' Syarah Muhazzab. Di samping itu diajarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, supaya menghormati mazhab lain dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang dipakai di Gontor Ponorogo. Tapi tetap tidak meninggalkan mazhab Syafi'i. Jadi jangan ragu. Anak kami ini nanti bisa pramuka, anak kami ini bisa berkemah, anak kami mau nanti tamat jadi polisi dan tentara. Jangan khawatir, ini pondok modern. Tak maulah anak-anak saya di pesantren nanti sarung-sarungan aja, bekain kain aja.
Ya, dia memang bekain, tapi dia bercelana. Tak maulah anak saya masuk pesantren nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Memang udah takdir begini. Saya diundang-undang makan di mana-mana, acara-acara. Dimasakkan mereka kepiting, dimasakkannya ketam, dimasakkannya gulai, dimasakkannya ikan, dimasakkannya ayam. Ada bupati, gubernur, wali kota di situ. Pas giliran makan, siapa duluan makan? Saya duluan. Kok ada racun, saya mati dulu situ. Jadi saya ini kurus bukan karena tak makan, tapi karena memang sudah takdir Allah SWT. Ada dokter di Batam itu, kata dia, Ustaz biar lebih berwibawa, agak gemuk sedikit Pak Ustaz. Saya tanya, apa yang mesti saya makan Pak Dokter? Ustaz satu hari minum 3 kali susu kental manis. Saya belilah 90 saset. Pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1. Sebulan saya minum, naik saya ketimbangan, tetap tak naik. Pak Dokter, udah aku minum tak naik. Kata dokter itu, kalau begitu Ustaz sabar, memang udah takdir nih Pak Ustaz. Jangan pikirkan cakap orang, karena dunia ini tidak susah. Yang susah tuh memikirkan cakap. Nah, itu banyak yang setuju. Kurus kita, dibilangnya kita tak makan. Gemuk kita, diejeknya kita. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping, kata dia. Apakah urus aku, mau gemuk, mau kurus, yang penting aku tak mengganggu orang. Bapak Ibu jangan khawatir, kalau ada rasa sakit-sakit, pusing kepala, ambulans sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun pesantren itu ada 5. Yang pertama ada kiainya. Ini Ma'had Islam Riau ini kiainya ada apa tak ada? Kiai Haji Dr. Miftah Syarif. Ada kiai. Di Jawa semua benda-benda yang keramat itu dipanggil kiai. Tombak keramat, kiai. Gending keramat, kiai. Lembu putih, kiai. Lembu putih yang ada di Solo itu dipanggil kiai. Namanya Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai tak bisa baca kitab, itu lembu putih. Setelah Islam datang, Wali Songo tidak lagi mengajarkan mengtuhankan manusia dan benda. Maka berubah kiai dari lembu, dari pokok kayu, dari tombak, dari keris, berpindah ke manusia. Itulah dia asal muasal kiai. Saya dipanggil orang kiai. Saya bilang kiai ini syaratnya berat. Yang pertama mesti punya pondok. Yang kedua, tak usahlah saya sebutkan, tak enak sama ibu-ibu. Baca kitab. Setelah ada kiainya, ada kitabnya. Sebelum saya tanya, kiai sudah ngomong duluan. Ustaz Somad, walaupun di pondok modern, kita di sini baca kitab. Kiainya ada, kitabnya ada. Yang ketiga, ada santrinya. Inilah anak kemanakan kita yang akan kita daftarkan kemari. Siap ibu mengiklankan Ma'had Islam Riau ini? Dari bunyinya macam tak siap, tengok. Macam marah pula. Tolong uploadkan ke Instagram, TikTok, ke Facebook semua, daftarkan semua. Bukan untuk kita. Ini tidak ada untungnya sama sekali sama Ma'had Islam Riau. Tapi kita mau mendapatkan amal jariah. Satu anak yang gara-gara ibu, tetangga ibu, kawan ibu, sepupu ibu, sahabat ibu daftar ke sini, anak itu jadi anak soleh, selamat dia dari narkoba, ibu dapat pahala mengalir. Aku ini memang jahat Pak Ustaz, aku dulu tak orang baik Pak Ustaz, aku dulu tak belajar agama Pak Ustaz, aku tak pandai mengaji Pak Ustaz, anak kemanakanku mesti baik. Mantap. Sekarang bodoh, banyak orang, anakku mesti lebih bodoh dari aku Pak Ustaz. Ada kiainya, ada kitabnya, ada santrinya, ada masjidnya. Kalau belum ada masjid, mudah-mudahan terwujud masjid yang megah meriah seperti Masjid Al-Munawwarah di Uwir sana. Saya 6 bulan pertama pulang mengajar di Masjid Al-Munawwarah. Ada masjidnya, ada santrinya, ada kiainya, ada kitabnya, ada manhajnya, metode yang tak ada di sekolah lain. Jangan anak yang tak lulus di SMP negeri, tak lulus di SMP plus, tak lulus di SMP berprestasi, daripada anakku tak sekolah, ku masukkanlah ke Ma'had Islam Riau Pak Ustaz. SMP pelajarannya cuma 5 Bu, 5 Pak. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, 5.
Tapi di pesantren nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, bahasa Inggris, fisika, biologi, matematika. Jadi kalau anak yang bodoh dimasukkan kemari, 2 gendangnya. Kalau tak gilo, mati. Cari anakmu yang tercerdas, masukkan ke pesantren. Ini sekarang banyak orang, kenapa anak kau masuk pesantren? Daripada tak sekolah. Anak memang nakal, memang jahat, masukkan ke pesantren. Lari dari pondok, disalahkan pondok. Kenapa Ustadz Somad sampai doktor, sampai profesor? Karena cucu atuk saya 40. Kata atuk saya, cucuku yang lain terserahlah mau sekolah kemana, tapi cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum. Cucuku yang satu ini sekolah agama. Kalau umur ambo panjang, itu kebun kelapa untuk biayainya kuliah. Kalau ambo mati, itu kebun kelapa untuk uang sekolah dia. Kalau ambo hidup, ambo namanya sekolahkan ninyo. Atuk ambo meninggal tahun 82, kebun kelapa itu pun ikut mati. Tapi Allah memberikan balasan. S1 ambo ke Al-Azhar gratis, beasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo. S2 ambo di Maroko gratis, beasiswa dari AMCI, Ajong Marocaine Cooperation International. Dapat lagi ambo S3 di Sudan, sampai senior Buya Rustam Effendi dari Sudan. Ambo ingin belajar ke Sudan, sampai ambo ke Sudan, alhamdulillah selesai. Habis itu ambo dipanggil ke Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, dikasih profesor. Habis itu ambo diundang lagi ke University Malaysia Sabah UMS, dikasih lagi 1 profesor. Habis itu ambo diundang lagi ke Universitas Islam Melaka, dikasih lagi profesor. Jadi tolong kalau mengundang ambo tulis 3 pro. Ambo pertama balik dulu tidak pernah suruh tulis titel. Jangan tulis titel, riak itu tak boleh saya bilang. Kalau mengundang saya tulis aja Ustadz Abdul Somad, titik. Jangan pakai titel. Adalah koran di Riau. Koran neko di halaman belakangnya banyak nama-nama ustadz menjual minyak lintah. Kue. Ustadz Pulan jual minyak lintah, mahar sekian. Tidak naik, uang kembali katanya. Jadi lama ambo temonong. Kalau nama ambo tidak dituliskan LCMA, nanti takutnya orang menelpon, ini Ustaz Somad, iya minyaknya masih ada katanya. Itulah asal muasal ambo pakai titel. Iku ambo jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa membawa perunggu. Tausiah ini tak boleh panjang-panjang karena kawan-kawan sudah menunggu. Jadi mereka sedang menunggu ambo di pom bensin untuk masuk ke Batu Tilam. Terakhir kami masuk ke Batu Tilam, itu yang ketiga kok. Tahun lalu kami masuk Batu Tilam, berangkat dari Siko jam 1 siang sampai di Batu Tilam jam 2 malam. Mau tolong doa supaya kami sampai dengan selamat insyaallah. Itu yang dapat ambo sampaikan. Akhirnya ambo mengucapkan tahniah selamat untuk Mahat Islam Riau. Ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.